Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam sehat. Oke, sorry minggu lalu saya nggak bisa isi video conference ya, karena ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Jadi minggu lalu tuh teman-teman belajar bersama Pak Firza. Nah, untuk minggu ini giliran saya yang isi video conference-nya. Ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Nah, di kelas ini jangan aneh, jangan heran, ada apa nih? Sorry, bentar. Thank you. Oke, sorry, Bisek. Nah, di kelas ini tuh ada dua angkatan ya, ada dua angkatan. Yang pertama angkatan yang ganjil 2021-2022, yang satu lagi angkatan genap 2021-2022. Jadi ada dua status semester nih di sini. Jadi teman-teman semester 1 sama teman-teman semester 2. Nah, nggak apa-apa, ini mata kuliah yang nggak butuh mata kuliah prasyarat, masih mata kuliah basic, tapi bisa diikuti sama semuanya. Nah, ini kita mata kuliahnya adalah pemrograman web 1. Kita akan belajar mengenai bagaimana membuat sebuah halaman web statis dengan HTML atau HTML lah ya, bahasa lokalnya gitu kan. Terus nanti juga ada sedikit tentang CSS, ada sedikit lagi tentang JavaScript, ya nggak banyak-banyak lah. Nah, dengan tujuan akhir mata kuliah ini, mungkin ini kemarin sempat kelewat ya sama Pak Firza. Jadi tujuan akhir mata kuliah ini teman-teman diharapkan bisa membuat tadi tuh, membuat sebuah halaman web statis, tapi zaman sekarang nggak statis-statis amat ya, masih bisa sedikit dinamis, walaupun pengertian statis dan dinamis kalau di website itu atau di pemrograman web lebih luas, bukan cuma sekedar HTML, PHP atau apalah gitu. Nah, nanti untuk tugas-tugasnya kita pakai project ya. Jadi untuk UTS teman-teman nanti ada project membuat sebuah CV, ya, membuat sebuah CV pribadi, daftar riwayat hidup pribadi, tapi yang biasanya kita buat di Word ya atau di PowerPoint, sekarang kita buatkan di website. Nah, cara membuatnya nanti kita akan memanfaatkan template yang sudah ada, yang banyak nih beredar di internet, atau nanti juga bisa dengan alat bantu seperti Bootstrap. Nah, itu nanti akan kita share tutorial-tutorialnya, kita akan belajar bareng. Sampai nanti terakhirnya itu untuk UAS, tugas 2 sekaligus UAS. Nah, itu teman-teman juga membuat project. Kalau tadi UTS membuat projectnya pribadi, personal, perorangan, mandiri. Pada saat UAS nanti berkelompok gitu. Jadi berkelompok maksimal 3 orang, terus membuat sebuah halaman website statis. Ya, jadi tidak butuh web framework atau apapun atau dengan scripting PHP. Jadi masih dengan HTML. Nah, tapi bentuk webnya itu sudah lebih lengkap, lebih kompleks secara utuh lah. Contoh kayak web-web edukasi, terus web-web kayak misalkan informasi, portal berita, dan lain-lain yang nanti akan dibuatkan dan dipublikasikan. Jadi untuk UAS itu setelah bikin project, dipublikasikan tuh projectnya. Dengan apa sih publikasikannya? Ya teman-teman membuat video presentasinya yang nanti akan dipublish atau dipost di YouTube, boleh, di Instagram boleh, yang penting ada bukti publikasi ke publiknya. Itu harapannya. Jadi setiap perkuliahan di Unsia, tugasnya, outputnya ya, output dari hasil perkuliahannya itu kita nggak keep sendiri, nggak orang lain tahu. Kita harus publish ke dunia luar biar orang tahu, oh di Unsia mahasiswanya bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Sampai nanti akan ada nih event besarnya di semester 7. Jadi teman-teman pada saat nanti ada di semester 7 statusnya, itu akan ada event besar yang namanya pameran hasil karya mahasiswa skalanya internasional. Jadi hasil dari pembelajaran, hasil dari sharing knowledge yang kita lakukan selama kurang lebih 7 semester, itu nanti akan di-exhibitionkan. Kita menggelar sebuah pameran, ya, skalanya internasional. Nah, kalau mungkin teman-teman sering ngelihat yang sering lihat nonton channelnya beberapa apa ya, sharing-sharing tentang bahasa pemrograman, programming, contoh kayak misalkan yang banyak sekarang lagi ditonton ya, kayak Pak Sandi Kakak itu yang dari Unpas. Nah, dia suka kayak ada event-event gitu ya, tunjukin projectnya ini itu, atau di yang lain-lain.
Nah, kita juga ada, tapi nanti yang skala besarnya di semester 7. Biar lebih wah lah yang kita pamerkan. Karena kita sudah banyak mendapatkan knowledge ini itu. Jadi bukan cuma basic-basicnya aja, tapi bisa bikin aplikasi atau sebuah proyek yang kira-kira nih kalau misalkan kita publish, ada industri ngeliat tuh, industri bisa tertarik, ya bisa dipakai, bisa menjadi penghasilan tambahan buat kita tuh. Itu dia nanti tujuannya. Nah, dimulai dari sini nih, pelan-pelan nih, dari mulai semester-semester awal ini. Karena memang kurikulum sekarang itu bukan orientasinya kalau pada saat setiap ujian, kita cuma diberikan pertanyaan, terus menjawab pertanyaan, kelar. Enggak seperti itu yang kita coba atau kita capai untuk hasil pembelajaran sekarang ini. Yang kita mau dapatkan itu dua, output, outcome, berbasis output dan berbasis outcome. Kalau outputnya ya jangka pendeknya lah, kayak misalkan nilai perkuliahan dapat A, B, C atau seterusnya. Tapi outcome yang didapat itu adalah pengalaman-pengalaman, bukan cuma hard skill aja, tapi mengenai soft skill juga dalam pembelajaran. Contoh bikin aplikasi, tapi kalau kita nggak bisa ngejualin aplikasinya, itu aplikasi buat apa? Kan nggak berguna juga. Secanggih apapun, tapi nggak ada nilai jualnya, nggak ada nilai gunanya, buat apaan? Nah, yang kita mau dapat lebih dari itu semua, gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Minggu lalu sepertinya sama Pak Firza udah yang di pertemuan awal tentang pengenalan HTML. Di minggu ini kita tentang masih sama ya, masih tentang HTML. Jadi sampai dengan pertemuan 8 atau 9 kita akan belajar HTML. Di LMS banyak, nggak banyak, ada satu dua temannya memperdebatkan HTML bahasa pemrograman bukan sih gitu. Nanti akan saya sekaligus jawab deh. Saya mau menunjukkan tentang modulnya dulu. Nah, oke, ini modulnya. Saya slideshow saja biar lebih besar. Oke, di pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini tentang mengenal tag, elemen, atribut dalam HTML. Nah, HTML ini singkatannya Hypertext Markup Language ya. Atau ada yang punya singkatan lain dari HTML ini? Nah, makanya kemarin ada yang sempat bertanya tuh di kelas apa, saya lupa sih. HTML ini bukan bahasa pemrograman. Iya, benar. Ya kalau misalkan kita lihat dari singkatannya, markup language ya, markup language. Dia ini seperti kayak XML, kalau misalkan kayak di mobile programming atau di banyak-banyak mobile programming ya, jatuhnya ke file XML yang mengatur interface aja. Jadi sebuah bahasa atau sebuah kode yang kita pergunakan untuk menyusun sebuah tampilan. Nah, di sini tampilan dari aplikasi apa? Aplikasi berbasis website dengan extensionnya adalah htm atau .html. Nah, dibilang bukan bahasa pemrograman, iya bukan bahasa pemrograman. Karena yang pertama, dia nggak punya compiler, jadi kodenya nggak di-compile untuk bisa running, dicek aja markup-nya benar atau enggak sama browsernya. Terus yang kedua, nggak ada proses aritmatika atau apapun di situ, misalkan kayak proses pemilihan atau proses perulangan. Jadi tidak ada algoritma di dalam HTML. Makanya HTML ini sebenarnya nggak masuk ke dalam kategori pemrograman. Cuma kalau ada yang mau bilang ini adalah bahasa pemrograman ya, kalau saya pribadi nggak masalah, bilang aja bahasa pemrograman. Ya memang bahasanya bukan bahasa kita sehari-hari kan, ini juga masih dalam masuk bahasa program. Tapi memang program apa nih? Ini adalah program yang kita buat untuk membuat sebuah interface atau tampilan dari sebuah website dengan kode-kode HTML. Itu makanya kenapa boleh dibilang bahasa pemrograman, di dalamnya masih ada kodenya, masih ngoding juga, masih bikin program. Jadi kalau mau dibilang bahasa pemrograman silahkan, mau dibilang cuma markup language ya boleh aja gitu kan. Silakan, itu bebas-bebas saja, kita nggak perdebatkan itu. Yang penting tujuan utama ini belajar HTML buat apa, yaitu pada saat bikin sebuah aplikasi website kayak PHP, terus kayak JavaScript bisa sih buat interface-nya, atau bahasa pemrograman yang lain, itu kan lebih fokus ke dalam pemrosesan pengolahan datanya. Nah, untuk representasikan data atau untuk menampilkan datanya atau untuk urusan interface-nya itu kan masih dihandle sama si HTML ini. Walaupun misalkan di sini teman-teman Pak pengen belajar langsung yang canggih nih, bikin webnya gimana?
biar bisa jadi satu web utuh. Contoh bikin LMS, bikin web penjualan dan lain-lain. Sabar, pelan-pelan, santai dulu aja. Satu-satu dulu, jangan lari-larian. Nanti kepleset kita jatuh bahaya urusannya. Gitu. Atau ada yang sering biasa make, Pak saya udah bisa bikin website nih, contoh biasa make WordPress, Blogspot dan lain-lain. Nah, pada saat teman-teman atau make CMS yang lain ya. Nah, make CMS, install CMS, CMS udah jadi, kita mau ngatur, mau nge-customize, mau nge-config-nya, kan harus ngerti juga HTML-nya. Kalau kita nggak paham atau nggak tahu HTML ya, nggak mungkin kita bisa nge-custom atau ya merubah-rubah lah, nge-organize segala macam sih web dari CMS tersebut. Harus paham juga tentang HTML-nya. Tapi kalau yang sudah memang mahir, expert, udah biasa lama di bahasa pemrograman, ya ikutin aja. Siapa tahu ada yang bagian dari HTML ini yang lupa. Sambil bernostalgia lah istilahnya seperti itu. Ini saya jelaskan materinya sedikit, habis itu kita praktek ya. Nah, yang pertama adalah tag. Oke. Di dalam HTML ini, apalagi pada saat kita mau membuat ini ya, sebuah baris kode, kita pasti akan pakai nih tag ini. Tag itu apa sih? Nah, tag ini adalah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen yang ada di HTML. Kalau misalkan kita lihat satu baris itu bisa jadi sebuah elemennya ya, sebuah baris programnya. Nah, tag itu ditandakan dengan kurung siku ya, dan dibuat juga dengan kurung siku. Terus di dalam kurung sikunya itu nanti ada bagian nama tagnya yang biasanya disingkat tuh, atau ada yang ditampilkan secara langsung. Contoh kalau kayak body, head, nah itu ditampilkan secara langsung. Terus kalau kayak P, paragraf, nah itu diinisialkan P. Terus link dengan A. Nah, tag ini juga biasanya ditulis berpasangan. Enggak selalu berpasangan, makanya saya bilang biasanya ditulis berpasangan. Ada tag buka, ada tag tutup, tapi ada juga tag yang nggak punya tutupnya. Oke, jadi nggak semua tag ini selalu berpasangan. Ada kalanya tagnya itu dia, oke sebentar saya mute ya, yang tadi ada suaranya. Kecuali mau bertanya boleh langsung diaktifkan aja voice-nya atau di unmute. Nah, tadi tag-tag yang nggak punya pasangannya ada beberapa tuh, kayak misalkan image ya, untuk menampilkan gambar itu kita nggak butuh tutupnya. Terus kalau misalkan kayak body, head, title dan segala macam, mungkin kemarin sudah dipraktekkan sama Pak Fiza. Nah, itu butuh tag tutupnya. Buat apa sih tag yang ditutup? Biar menandakan bagian-bagian atau porsi-porsi dari kerangka sebuah HTML. Jadi ada buka, tutup, dan menunjukkan hierarkinya juga. Nanti akan saya tunjukkan di praktikalnya ya, di prakteknya. Kita next dulu. Nah, ini contohnya. Ini kalau teman-teman mau belajar, coba akses yang namanya website petani kode. Itu bahasanya enak banget. Ya, modul ini juga bisa dibilang hampir sama dengan modul yang ada di website petani kode. Ini salah satu website yang open source, men-share kayak tutorial-tutorial untuk pemrograman banyak banget, bukan hanya HTML, PHP ada, terus kayak C# ada, dan lain-lain. Hampir semua bahasa pemrograman di website tersebut ada. Dan orangnya asik penulisnya. Jadi saya beberapa relasi itu, salah satunya petani kode ini, terus dunia ilkom, terus ilmu komputer URG. Nah, itu asik-asik semua, bisa kita ajak untuk belajar bareng gitu, atau mau kita ajak kerjasama juga, mereka asik-asik orangnya. Terus nah ini salah satu tag yang dipakai di dalam HTML, contohnya H1 ya. Ini sebenarnya untuk judul nih. H1 itu untuk judul, heading 1 lah, tapi diinisialkan jadi H1. Nah, kita lihat di situ ada tag buka dan ada tag tutupnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ada tag bukanya. Terus isi dari tagnya yang ditampilkan di dalam yang ditampilkan di browsernya nanti begitu di running webnya. Terus ini ada tag penutupnya. Sama halnya dengan yang di bawah. Ini ada tag P ya. Tag P ini adalah untuk membuat sebuah paragraf. Dan kalau misalkan kita lihat di tag P ini ada atributnya nih. Atribut ini apa sih? Atribut ini adalah tambahan dari tagnya itu yang bisa kita pergunakan untuk mengcustom, memodifikasi tagnya sesuai keinginan kita. Contoh di sini dimasukkan align center, yang artinya nanti posisi paragrafnya begitu ditampilkan di browser, posisinya ada di tengah karena dia pakai atribut align center. Nah, nanti akan kita coba aja ya, kita praktekkan biar lebih jelas. Dan untuk tag paragraf ini dia ada tag tutupnya.
Nah, setiap tag tutup itu dibuatnya dengan hampir sama dengan tag pembukanya, tapi bedanya ada slash-nya aja. Nah, ini tag tutup itu ada slash-nya semuanya. Nah, harus hafal nggak semua tag? Bagusnya harus. Bagusnya harus. Tapi ya kalau misalkan tidak juga source code masih banyak, kita masih bisa searching-searching di lewat googling ya, kita bisa nge-googling. Kalau misalkan kita mau buat sesuatu di HTML, kita nggak hafal, cari aja tagnya. Contohnya banyak. Belajar web ini jangan takut atau jangan pernah ragu, karena referensinya banyak banget, contohnya banyak banget. Saat nggak bisa ini, teman-teman cari, wah itu banyak banget. Apalagi kalau misalkan ada yang sering akses Web3 School ya, gitu ya. Nanti akan saya contohkan juga, saya mau pakai Web3 School untuk simulasinya nanti. Di situ, wah dokumentasinya lengkap. Mau bikin apa aja di HTML, ada semua di situ. Termasuk semua komponen-komponennya, jangan takut. Tapi ada beberapa tag yang wajib banget harus dihafal, diketahui. Ya tag-tag basic atau tag dasar dari HTML, kayak misalkan sih HTML itu sendiri, terus ada lagi hit untuk membuat bagian hitnya, terus ada body, judul, paragraf, komentar, dan ini aja sih sebenarnya kurang ya. Banyak lagi nih yang harus kita hafal. Title di sini nggak ada, kita juga harus hafal title. Terus kalau kita membuat gambar, masukin gambar, menampilkan gambar di HTML, kita pakai teks yang namanya IMG. Nah, itu salah satu tag yang butuh wajib ada atributnya. Kenapa? Nah, untuk tag gambar tadi kalau nggak ada atributnya, contoh, ini gambarnya mau diambil dari mana nih? Dari internal device atau dari eksternal nih. Nah, jadi dia butuh atribut wajib. Atribut wajibnya adalah source. Buat tahu di mana sumber gambarnya. Oke, cara menulis tag yang benar. Kayaknya ini nanti teman-teman tinggal baca aja ya. Saya mau langsung prakteknya aja biar mantap lah ya. Atribut dan lain-lainnya juga ini teman-teman bisa baca aja. Karena yang lebih penting dari pemrograman web 1 ini adalah prakteknya, bukan teorinya. Oke ya, kalau diteoriin kayak ngedongeng lama-lama nanti. Nah, ini saya share all screen punya saya. Ya, saya udah all screen, oke. Untuk buat apa? Atau pengen bikin sebuah file HTML, teman-teman sebenarnya banyak software yang bisa dipakai. Notepad bisa, nih pakai Notepad biasa bisa. Pakai WordPad, WordPad ya. Bisa juga, atau mau pakai yang text editor kekinian gitu ya. Text editor kekinian kayak Sublime Text. Boleh, bisa pakai VS Code. Bisa pakai Notepad++ yang enteng, bisa apapun bisa. Yang terpenting adalah ini, misalkan saya pakai Notepad. Oke, contoh saya pakai Notepad ya. Yang terpenting adalah pada saat di save filenya, itu bisa menyimpan extensionnya itu ini, tes1 web. Nah, yang penting bisa menyimpan extension HTML atau HTM aja. Kalau kayak di Notepad ini kan extension HTML-nya nggak ada di sini nih. Jadi kita pilihnya all files, terus kita deklarasi atau initiate sendiri extension dari filenya itu apa. Itu aja. Makanya kalau pakai Notepad juga bisa. Terus kayak pakai text editor kekinian, contohnya kayak si ini, Sublime, VS Code, bisa juga. Nah, VS Code ini teman-teman tinggal download aja. Ya, kalau mau download VS Code tinggal ketik aja download VS Code. Nanti akan keluar nih. Download di web resminya aja. Ini open source kok, gratis, nggak ada license-nya. Jadi tinggal download aja. Tinggal download, sesuaikan aja sistem operasinya apa. Terus tinggal pilih dah. Nah, VS Code ini juga bukan hanya bisa diinstal ya, tapi juga ada yang bentuknya portable. Seperti ini nih, zip. Nah, zip ini portable, tanpa perlu diinstal, teman-teman tinggal download, diekstrak, ya udah bisa langsung dipakai. Terus ada dua jenis instalan juga, user installer sama system installer. Pilih aja yang system installer biar lebih enak. Terus sesuaikan dari arsitektur perangkat teman-teman itu berapa bit OS-nya, 4 bit atau 32 bit. Kalau OS komputer teman-teman arsitekturnya 4 bit, bisa pakai yang 64 atau 32. Tapi kalau yang 32 bit, cuma bisa pakai yang 32, nggak bisa pakai yang 64. Untuk Linux ada, untuk Mac-nya ada, silakan di-download aja. Oke, kita langsung ke prakteknya VS Code. Jadi pertama mulai
begitu udah diinstal, munculnya seperti ini. Kalau pengen munculin kayak gini, tinggal file, new file. Nah, gitu ya. File, new file, nanti akan muncul seperti ini nih. File baru untuk kita mengetikkan kode-kode program kita di sini. Shortcut-nya ya Ctrl N lah ya. Atau ini nih, pakai Explorer juga bisa nih kalau kita mau buat folder baru atau new file juga bisa aja di sini. Nah, saran saya pada setiap kita mau mulai mengetikkan kode HTML, yang pertama kita lakukan itu jangan ngetikin dulu kode HTML-nya. Save aja dulu langsung filenya. Contoh nih, saya udah create atau open new file. Terus saya lah di sini langsung save as filenya. Save as, cari aja mau di save di mana gitu ya. Mau di save di mana? Contoh saya save-nya di sini. Saya create new project IT 201-3 ya. Nah, ini juga harus saya jelaskan nih kenapa saya gabung kelasnya. Sorry, saya lupa nih. Misalkan saya save pertemuan 2, yang latihan pertama HTML. Nah, untuk penamaan file kemarin sudah dijelaskan ya. Ini bisa langsung kita kasih nama HTML gini, atau nama filenya langsung, pilih save as tipenya HTML. Enaknya kalau pakai text editor kekinian, ini udah ada nih di sininya nih. Jadi nggak butuh tulisin atau ngetikin extension filenya. Tinggal dipilih aja mau sebagai apa filenya disimpan. Save as tipenya itu apa. Udah tinggal save aja. Nah, dia udah langsung ke save nih. Terus kalau misalkan kita lihat, oh dia udah langsung HTML5 bentuknya. Itu kalau pakai text editor kekinian. Beda dengan Notepad atau WordPad ya. Ya, ngetik juga harus manual. Kalau misalkan kayak pakai text editor kekinian gini, saya cuma ngetikin tanda seru, saya tap aja udah jadi dokumen HTML. Cepet banget jadinya, nggak butuh ngoding ini itu lagi. Nah, ini adalah, saya zoom dulu bentar, biar kelihatan. Nah, ini struktur dasar dari HTML yang wajib teman-teman ketahui. Sebenarnya yang meta-meta ini nggak harus lah ya. Struktur dasarnya cuma gini aja. Tuh. Cuma ini aja struktur datanya. Jadi yang pertama pasti adalah si HTML-nya sendiri. Kenapa? Nah, ini tag wajib HTML-nya. Kalau nggak ada HTML, ini dokumen nggak dibaca sebagai dokumen HTML atau filenya ya. Gitu. Jadi ini tag wajibnya nih. Ini tadi caranya otomatis ya. Saya mau menunjukkan cara manual. Pada saat teman-teman mau bikin mau ngoding di bahasa pemrograman apapun, jangan pernah bikinnya kayak gini. Ini saya nggak pakai otomatis semua. Jadi saya benar-benar manual banget ya, benar-benar manual. Biasanya kalau yang benar-benar belum paham banget gitu, dia bikinnya urut. Habis HTML terus dia bikin hit gini kan. Nah, terus ini saya lihat nih. Habis bikin hit, dia bikin title di sini. Tuh. Terus baru dia tutup title-nya, contoh kayak gitu. Nah, terus ditutup head-nya. Nggak gitu ya, hierarkinya nggak begitu. Jangan dari atas ke bawah urutan, nggak begitu. Bikinnya kayak gini, misalkan ini nggak otomatis gitu ya. Misalkan ini nggak otomatis. Atau saya prakteknya di Notepad aja lah, yang nggak ada otomatisnya. Ribet juga ngapus-ngapus ya. Bikinnya kayak gini yang paling benar itu. Saat kita bikin HTML, contoh tag dasarnya HTML. Langsung kita buat tag tutupnya. Ya, HTML juga. Jadi setiap bikin tag buka langsung tutup, bikin tag buka langsung tutup, nggak hierarki kayak tadi gitu. Habis itu misalkan hit ini kan, ya kita tutup nih gitu. Terus title, nah kita langsung tutup atau kita tulis dulu isi title. Gini, sama halnya dengan malah ke delete. Body-nya. Tuh. Jadi urutan atau hierarki bikinnya seperti itu. Jangan urutan dari 1, 2, 3, 4, baris 1, baris kedua, baris ketiga. Salah kalau kayak gitu ya. Karena nanti ini ya, walaupun ini nggak ngaruh nih kayak indentasi atau inden gitu ya, kayak tab-tab gitu. Tapi ini menunjukkan kayak bagian-bagiannya atau hierarki dari codingnya atau kodenya. Nah, kalau di sini di dokumen
atau di text editor ini kita mau bikin HTML, banyak banget otomatisasinya. Nah, karena si text editor ini bisa kita masukkan beberapa plugin, terutama plugin completion, terus auto rename tag, auto close tag, dan lain-lain. Nambahinnya di mana? Ya, teman-teman tinggal akses ini nih, extension. Ya, extension, terus tinggal search aja extension apa yang mau teman-teman cari. Kalau misalkan kayak HTML, nah ya, HTML ini yang enak banget wajib diinstal, kayak misalkan ini HTML CSS support, terus ada auto close tag, ada beautify, dan lain-lain ya. Yang pasti nih saya kasih lihat yang saya install, extension saya yang saya install ya. Install. Atau kalau mau ngelihat lengkapnya di sini, bentar saya hide ini dulu. File extension ini di menu di atasnya di mana ya? Nah, ini dia Ctrl Shift X. Ini mau saya tampilin di sini sebenarnya. Oke. Nah, jadi yang saya install untuk HTML ini yang pertama auto rename tag. Ini jadi kalau misalkan kita nge-rename tag depannya, tag belakangnya juga otomatis ke rename. Terus beautify, jadi biar ngerapihin dokumen HTML-nya, hierarkinya jadi rapi. Terus apalagi yang kalau di HTML? CSS support. Wah, ini kebanyakan punya saya nih. Live server, jadi biar bisa langsung live setiap ada perubahan, jadi langsung kelihatan si perubahan itu di browsernya. Terus open in browser juga saya masukin. Terus kalau untuk HTML kayaknya cuma itu aja ya. Nah, untuk HTML itu aja. Jadi kayak si beautify, terus yang kayak auto rename tag, auto close tag. Nah, itu enak tuh, wajib tuh gitu. Jadi kayak auto close tag itu kan pada saat kita create HTML ini, nah dia langsung bikin tuh tag tutupnya. Jadi kita nggak ngetik banyak-banyak gitu ya. Terus kalau misalkan kayak auto rename, contoh ini saya rubah. Nah, yang tag tutupnya juga ikut berubah. Kita jadi nggak kerja banyak, dibantu banget dengan text editor kekinian ini gitu. Terus tadi mau bikin dokumen HTML, tinggal klik tanda seru aja, tab jadi, langsung jadi dokumen HTML utuh. Atau HTML ini nanti di sini ada HTML5 jadi juga. Atau kalau misalkan HTML yang XML, pilih yang XML. Nah, ini jadi XML ya. Kalau XML cuma begini ya. Oke, kita balik ke HTML5. Contoh bisa dengan ini atau dengan tanda seru tadi nih yang kayak gini. Tuh, ini HTML5. Terus ini mau kita lihat nih, tadi saya udah punya extension yang open in browser ya, atau open with live server. Kalau yang open in browser, ini saya ini aja deh, biar nggak mengganggu kita ini. Nah, contoh open in default browsernya saya Chrome. Nah, dia nanti akan kebuka seperti ini. Chrome saya ini memang agak ngawur nih, lama. Nih, masih kosong ya, masih kosong. Karena belum ada belum saya isi apa-apa, baru dokumen HTML kosong aja. Nah, kalau teman-teman lihat nih di halaman URL-nya, ya ini adalah tempat di mana file tersebut disimpan, di folder apa, di direktori mana, di drive yang mana dia disimpannya. Jadi nama secara lengkapnya muncul di sini. Itu. Nah, terus kita mau coba modify dikit lah. Ini pertemuan 2 file 1 contoh. Isinya kita pakai H1 nih contohnya isinya. H1. H1-nya saya kasih atribut align. Align ya, saya kasih atributnya align. Saya kasih center. Terus ini untuk kayak H1 itu heading 1 biasa dipakai judul paragraf atau judul konten ya. Judul konten. Contohnya gini. Di save. Saya mau bukanya di live server. Nah, open with live server. Waduh, error. Belum ke ini saya. Ada yang nggak ke config lagi. Habis install extension lain kayaknya ini.
Auto save-nya kayaknya bermasalah saya, folder workspace-nya. Nah, kalau misalkan ini jalan, nanti bisa enak nih setiap ada perubahan dia langsung berubah. Nah, ini kayaknya saya ada yang kerubah settingan saya. Oke, kalau mau open live server juga nggak bisa kayak gini ya, nggak bisa kita ketikin langsung filenya. Jadi kita harus open folder atau lokasi kita nyimpen file ini. Nah, ini saya sudah save ya, saya close, terus saya di sini Explorer, open folder, saya mau buka folder tempat saya nyimpen filenya itu. Nah, di sini saya simpennya, saya select folder. Nah, ini file yang tadi saya buat. Oke. Nah, nanti di sini adalah file Explorer-nya. Ini nanti baru saya mau open dengan live server. Nah, oke, dia starting. Nah, ini live server saya nih. Oke, ini live server saya. Ini adalah si VS Code-nya. Saya kecilin dikit ya. Explorer-nya nggak usah ditunjukkan deh. Nah, ini kalau biar ke World Web, jadi nggak pakai scroll-scroll begini, shortcut-nya pakai Alt Z. Nah, ini jadi dia turun ke bawah. Gitu. Segini kelihatan ya? Kelihatan lah. Oke, terus ininya saya mau sesuaikan biar teman-teman terlihat semuanya nih satu file ini. Ini cukup segini lah ya. Ini yang dibesarkan nih. Oke. Nah, tadi saya bikin title-nya ini pertemuan 21. Nah, ini title-nya di sini. Ini title-nya nih. Terus di dalam body-nya saya bikin ada isinya adalah H1, heading 1 dengan align center, artinya posisi judulnya ini itu ada di tengah, nah dengan namanya judul konten. Nah, enaknya kalau dengan live server seperti ini, saat saya ada perubahan di file HTML-nya, dia nanti di sininya ya, ini nanti akan langsung berubah. Itu, misalkan judul halaman web. Nah, ini dia langsung berubah. Gimana cara nginstal web server, Pak? Live server segala macamnya? Ya tambahin extensionnya aja, cari aja extensionnya live server gitu ya. Nah, ini ya, nih live server. Terus nge-config-nya gimana? Bingung nge-config-nya? Wah, YouTube banyak banget. Nih, tinggal buka YouTube. Setting, live server, Visual Studio Code. Nah, ini silakan dah diekspor. Banyak banget belajar pemrograman, belajar ilmu komputer, jangan takut nggak ada referensi. Referensinya itu tinggal kita pilih mau pakai yang mana. Bertebaran luas ya untuk referensinya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut lagi ke tek-tek yang lainnya nih. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Yang resen, silakan. Ya, Leo boleh Pak Dokter. Jadi, iya kita mewaspadai semua yang tercantum di media lain yang tapi bukan media pembelajaran seperti YouTube. Nah, alangkah lebih baiknya kalau langsung sumber yang terpercaya dari dosen sendiri. Mana yang lebih efektif dan efisien, kami mahasiswa lebih maklum mengikutinya, lebih mudah mengikuti mana, karena pengetahuan yang banyak itu agak jadi membingungkan kami juga. Seandainya kami orang lama gitu masih menggunakan Notepad atau text editor yang pengguna Linux, apakah kami dalam metode kuliah ini semua diwajibkan menggunakan VS Code atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Dr. Oke, kalau dari saya mau menggunakan text editor apapun atau software apapun, nggak masalah. Misalkan kayak di Linux, contoh gitu. Di Linux biasanya pakai yang vEditor atau mau pakai yang dari apa? Agak lupa saya namanya. Cap atau apa sih? Yang kayak simbolnya kayak yang lampu Aladin digosok itu. Lah lupa namanya saya kalau di Linux.
bebas mau pakai software apapun gitu, mau pakai Notepad ya silahkan aja gitu. Atau ada yang masih pakai Dreamweaver, ya boleh-boleh aja. Yang penting kayak misalkan ini kan pemrograman web 1, kita belajarnya adalah HTML. Nah, mau software apapun, tapi kode yang kita tuliskan adalah dengan kode HTML. Itu silakan aja boleh. Terus kalau mau yang kayak contoh kayak tadi saya nih begini begitu. Nah, yang saya jelaskan tadi itu adalah biar teman-teman ini lebih terbantu dalam pengerjaannya. Contohnya misalkan di VS Code nih, ada beberapa otomatisasi yang disediakan VS Code nih, karena extension-extension tersebut yang diinstal, jadi kayak misalkan nge-rename tag 1, tag tutupnya nggak usah di-rename, udah otomatis. Terus kalau mau auto close tag ada juga, mau bikin dokumen apapun itu banyak eh, banyak suggestion-nya, kayak misalkan contoh di sini saya masukin tag image ya. Nah, di sini udah ada semuanya nih, kita tinggal ketikin 1-2 karakter, suggestion-nya udah banyak. Jadi agak lebih memudahkan kita dalam ngedevelop atau belajar. Tapi sih memang jadi kayak agak dimanja ya. Ya itu persepsi masing-masing gitu. Kalau urusan kayak dimanja, ya selama ini dimudahkan kita untuk bekerja ya boleh aja. Tapi memang sih sebenarnya bagusnya adalah paham dari benar-benar nol. Jadi kalau yang sudah paham dari nol itu seperti ini kayaknya lebih dimudahkan. Nah, sekali lagi kalau saya nggak ngebatasin mau pakai software apapun gitu. Mau yang pakai Notepad boleh, mau pakai WordPad boleh, mau pakai Notepad plus boleh, mau pakai Sublime boleh. Terus browsernya mau apapun silahkan aja gitu. Terus kalau sumber-sumber di internetnya yang tadi saya bilang gitu, ya bagusnya memang dari Unsia sendiri atau dari modul kita sendiri sudah ngakomodir atau sudah menyediakan secara lengkap. Kalau dari modul yang sudah saya share sih kayaknya sih udah bisa mewakili pembelajaran setiap sesinya mau belajar apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang butuh contoh lebih, kayaknya harus ada ininya nih. Terus kalau mau begini gimana? Nah, itu jangan lupa searching, terus selalu search gitu. Karena kan model belajar kita adalah discovery learning, student centered learning, ya, blended learning. Jadi kalau emang ada referensi lain yang lebih bagus dan bisa kita tambahkan ke dalam materi pembelajaran kita, kenapa enggak? Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Silakan. Oh, terima kasih Pak. Hmm. Ada lagi? Mas Bagus. Tag image tidak bisa memakai atribut tambahan align center? Bisa. Nanti ya belajar image. Atau saya contohkan deh. Saya contohkan sekali aja nih ya. Karena sebenarnya image nanti ada di sesi berikutnya. Nggak di sini gitu. Saya download satu. Punya satu image-nya dulu. Pakai yang mana ya? Pakai yang mana ya? Wah, image-nya nggak ada yang bagus sih. Nggak pernah download image saya. Ini aja deh. BJC. Ya. Paling gampang folder ininya, image-nya kita taruh di satu folder ya, satu directory dengan file HTML-nya. Contoh, tadi saya adanya di sini nih, latihan HTML IT 203. Nah, saya taruh di sini. Ini kan filenya nih ya, file HTML-nya. Ini file image-nya nih, extension-nya PNG. Nah, contohnya gini nih. Pakai image, terus src, source-nya. Nah, ini tinggal kita panggil aja nama image-nya tadi B atau gini. Nah, tuh ya. Jadi titik slash itu menunjukkan direktori aktif saat ini. Jadi nanti akan keluar sugestinya nih. Kita nggak harus ngetikin nama filenya secara utuh dan benar-benar sama persis dengan nama file asli dari gambarnya. Dia udah muncul suggestionnya, tinggal pilih aja di tab, beres dah. Tinggal ditutup aja nih tag image-nya. Terus kalau misalkan mau ditambahin align, ya tinggal pakai align-nya aja. Tinggal di save. Oh, di sini udah muncul ya. Nah, ini dia nih muncul. Gitu. Nah, kok gede banget? Ya atribut-atribut untuk masing-masing tag itu, ya ini kan tag image nih, ini tag H1. Ini banyak banget. Contohnya lagi, misalkan width-nya saya mau ganti jadi 50. Dia lebih kecil. Gitu ya. Oh, ini align-nya nggak center nih, ntar saya ganti align-nya ke center. Terus
Harusnya dengan posisi sih kalau untuk yang image ini, nggak bisa dengan align gitu ya. Nah, terus kayak misalkan height-nya juga bisa nih, sekali lagi ini height-nya. Height-nya mau diganti 100. Jadi agak nggak proporsional ya, contoh gitu. Terus kalau mau disenterin paling simpel ya tinggal ini doang, center. Terus si ini kita taruh di atas. Itu yang paling simpelnya. Itulah dia. Nah, nanti untuk image itu nanti ada di modul-modul selanjutnya ya. Tenang aja, nih membuat gambar dan table ada di pertemuan 6. Terus nanti pertemuan besok itu tentang paragraf minggu depan ya. Seterusnya sampai dengan nih terakhir itu teman-teman bisa selektor di CSS. Itu dia. Ada lagi yang bertanyakan sebelum next? Untuk tag-tag dasar ini teman-teman sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya sama Pak Firza ya. Jadi nggak saya jelaskan lagi. Yang pasti heading ini adalah bagian atas ini nih. Nah, yang isinya biasanya adalah yang pertama judul dari halaman webnya. Contoh ya, di sini kan judulnya dibuat pertemuan 2 strip 1. Oke, di sini juga ketahuan nih ada judulnya 2 strip 1, pertemuan 2 strip 1. Terus isi dari web tag-nya, isi dari halaman web itu selalu ada di dalam tag body ini. Itu. Terus di dalam hit ini juga selain judul kita bisa masukkan kayak misalkan link CSS-nya atau JavaScript-nya biasanya bisa kita masukkan di bagian hit sini gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan sebelum kita next ke materi-materi berikutnya tentang paragraf nih yang belum nih. Ini elemen ya. Oke, elemen. Ini juga harus saya jelaskan nih nanti nih habis ini nih. Nah, elemen itu juga disebut sebagai node ya. Nih, satu elemen. Jadi satu baris kode seperti ini kita sebutnya sebuah elemen atau satu elemen. Jadi ada tag buka, tag tutup, dan isi tagnya. Kalau ada atributnya, ya itu juga masih bagian elemen tersebut, satu elemen. Ada yang mau tanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, nah Boleh, ini Pak. saya mau jelaskan ini. Mau bertanya, silakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, nah ini saya jelaskan lagi. Misalkan saya buat satu dokumen lagi nih. Saya mau buat satu dokumen lagi. Oke. Nah, tinggal Ctrl N aja. Terus biasakan ini jadi saya mulai pelan-pelan. Dimulai dari kita pertama mau bikin sebuah halaman web. Yang pertama dibuka software untuk kita mengetikkan kode HTML-nya. Contoh di sini pakai VS Code, buka file baru. Biasakan langsung di save aja, langsung save as. Nah, misalkan saya nak kasih nama. Oke, untuk penamaan website bagusnya jangan ada spasi seperti ini ya. Jangan adakan spasi seperti ini. Kalau kita pakai spasi nanti di sininya itu nanti spasinya jadi kayak persen gitu. Nah, ini coba saya kasih spasi dah. Terus jangan lupa extensionnya adalah HTML, HTM, SHTML, XHTML, dan lain-lain. Yang pasti kita mengetikkan kode HTML untuk bikin sebuah halaman web statis atau interface dari sebuah website. Contoh, ini namanya saya kasih nama pertemuan 2, pertemuan spasi 2.html. Terus saya save, bisa aja gitu ya, bisa aja. Terus ini saya running di live server di sini nih ya. Oke, dia masih belum bisa auto auto ngeload karena belum ada isinya. Yang pasti saya mau menunjukkan ini dulu untuk namanya. Nah, tadi karena namanya saya save dengan spasi nih, gitu kan. Di sininya spasinya digantikan sama persen 20 gitu.
Jadi untuk menamakan sebuah file halaman website, jangan pakai spasi, terus jangan pakai karakter karakter lainnya atau karakter spesial seperti titik, koma, dan lain-lain. Yang diperbolehkan itu cuma kayak gini, pertemuan underscore 2 underscore 2 underscore atau strip boleh gitu ya, underscore dan strip yang boleh. Yang lainnya ya jangan, apalagi spasi. Nanti tadi tuh ada spasi bisa aja running halaman webnya, tapi spasinya jadi persen 20. Kan nggak enak kelihatannya gitu. Domainnya ada persen 20-nya gini kan. Gitu. Contoh saya buat nama filenya yang sekarang adalah pertemuan underscore 2 strip 2. Terus saya save. Nah ini. Terus saya open with live server. Nah di sini. Nah kan lebih enak, lebih rapih. Teman-teman nggak pernah ngeliat kan nama website itu ada persen 20-nya. Gitu. Terus kalau yang mau belajar bikin susunan hierarki kode HTML sendiri, mulainya kayak gini nih, HTML. Saya mulai dari awal aja dah. HTML, tutup. Nah, ini saya nggak ada auto close tag-nya, jadi dia langsung ke close tag-nya, nggak apa-apa. Habis HTML, terus hit. Oke, habis hit. Nah, di dalam hit ini ada yang namanya title untuk nama halaman webnya ya, nama halaman webnya yang tampil di tab ini nih, itu di sini ya tampilnya ya, bukan di dalam badan websitenya. Itu kita pakai tag title. Nah terus kasih aja judulnya, judul halaman webnya apa. Misalkan halaman web kedua. Oke, hit cuma itu aja isinya, cuma title aja. Habis itu kita fokus ke isi websitenya, isi halaman websitenya. Kita buatnya di dalam tag body. Gitu. Ini isi dari halaman website. Nah, gini ya. Ini harusnya running, kok belum running sih? Sorry. Nah, kayaknya si ini tadi bermasalah web servernya. Open with live server lagi. Oke, ditutup, ditutup. Nah, ini tadi isi halaman dari websitenya adalah ini. Nah, untuk font dan segala macam itu tergantung settingan dari browsernya. Kalau misalkan teman-teman fontnya beda, kok fontnya beda? Nah, settingan dari browsernya fontnya apa? Itu aja. Tapi nanti kita juga bisa pakai font yang beda-beda juga nih. Kita bisa menggunakan font apapun juga untuk font yang akan tampil di sebuah browser. Ini kalau misalkan kita belajar satu persatu hierarkinya. Nah, hierarkinya nih begini susunannya ya. Jadi HTML yang pertama, terus di dalam HTML itu ada dua bagian, ada head dan body. Untuk judul atau bagian atasnya ini dari sebuah halaman website itu adanya di bagian head websitenya. Terus body ini ya, untuk isi dalam halaman website itu adanya di dalam body. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, nah ini adalah HTML3 dokumen, root elemennya adalah HTML. Terus kebagi dua doang, ada head dan body. Udah itu aja. Oke, ini sumbernya dari W3 Schools. Nah, ini kalau misalkan kita belajar nge-create satu persatu nih dari HTML, terus bikin head, terus body, terus HTML. Belajar zaman sekarang enak banget pada saat kita ketikin kayak gini aja. Kenapa? Nggak tahu deh. Suzuki X-Cross ya, putih. Punya Kaprodi Manajemen, Pak Wahyu. Lagi rapat ya, lagi rapat. Oke, sorry. Nah, ini kalau misalkan kita mau bikin otomatis di VS Code ini tinggal ketikkan tanda seru kayak gini atau HTML, terus pilih yang mana nih, ini HTML yang versi biasa, ini yang kita ketik satu persatu, atau kalau yang otomatis dengan HTML5,
Nah, ini otomatis terbentuk. Tuh dia. Ini kayaknya lab server saya jadi error. Harus disetting lagi auto save-nya. Nah, terus mau belajar di media lain, ada nih, kayak misalkan di sini. Ini saya zoom semua aja. Ke W3 School aja, W3 School. W3 School, ini ada simulasinya langsung ke yang HTML tutorial. Atau dibuka aja W3 School-nya ini. Terus pilih nih, pengen yang mana. Misalkan di sini HTML, ya kita langsung learn HTML. Nah, ini learn HTML nih. Oh, punya siapa? Oke. Nah, ini nih HTML tutorial banyak banget nih teman-teman, mau yang mana nih? Contoh kita main yang paragraf ya. Paragraf. Heading kan tadi udah nih heading 1, heading 2. Nah, heading itu dari H1 sampai H6 ya. Yang paling kecil angkanya itu yang paling besar. Nah, saya enaknya kalau misalkan pakai W3 School ini kayak gini. Jadi langsung ada di sini, langsung ada contohnya. Ini saya sarankan sebagai salah satu sumber belajar teman-teman semua. Karena selain ada kodenya, teman-teman bisa langsung coba di editornya dia. Gini. Nah, sama ya, gini. Contohnya ini nih, heading 1, dia ukurannya paling besar. Heading 2 itu yang agak kecil, sampai yang paling kecil adalah heading 6. Itu dia. Gitu. Terus ini apakah cuma buat heading aja? Nggak bisa kita coba buat yang lain? Bisa. Nah, gini, tinggal kita run. Nah, ini kalau misalkan yang nggak mau install ya, jadi nggak mau install software, ya pakai aja emulator atau editor online-nya. Contohnya kayak ini nih. Terus kalau mau download codingnya, kan bisa di save code ya. Tuh. Yang penting login dulu. Habis login bisa di save gitu ya. Kalau nggak login ya nggak bisa. Atau ya tinggal di select all gitu kan. Pindahin aja ke sini. Gitu. Kok ini nggak rapi sih, nggak ada hierarkinya kayak tadi gitu kan. Kalau tadi kan ada hierarkinya. Kok ini nggak ada hierarkinya? Ya ini kan tadi copy dari sana tadi tuh ya. Nah ini agak error saya nih. Buka ini nih. Si web server saya agak error, nggak otomatis ngeloading lagi. Open with live server. Oke, nah ini contoh kayak gini nih, kan kelihatannya nggak rapi, nggak kelihatan hierarkinya. Kalau misalkan pakai text editor yang contoh kayak punya saya, ini ada namanya extension si Beautify file gitu kan, itu ya Beautify file. Itu tadi saya pakai shortcut Ctrl Shift P, dia akan muncul. Atau adanya di mana ya Ctrl Shift P itu? Go atau run. Saya biasa pakai shortcut, jadi kalau nyari menu-menu di sini malah sering nggak ketemu. Oh, ini nih, show all comments gitu ya. Jadi di terminal, saya besarkan dulu. Di terminal atau di help, di help terus show all comments. Jadi shortcutnya Ctrl Shift P. Saya pilih yang beautify file. Nah, dia langsung rapih. Gitu contohnya. Oke, kita ke si W3 School lagi ya. W3 School. Mau belajar yang lain lagi, ini banyak nih. Misalkan contoh paragraf, tadi paragraf belum dicontohkan ya. Paragraf itu tagnya P dan ditutup dengan slash P. Nah, paragraf juga ada banyak jenisnya nih. Nah, kita belajar paragraf nggak ya? Di pertemuan besok kita sebenarnya belajar paragraf. Nggak apa-apa, ini buat menunjukkan aja ya. Nah, oke, nggak apa-apa, ini buat menunjukkan aja. Terus kita mau coba atau kita mau ngeliat yang kayak gini nih. Ada exercise juga. Kita lihat yang ini aja dulu. Oh, pray, jangan pray. Nah, ini ya. Kita lihat yang ini. Oke. Teman-teman mungkin di sini ngelihat ini kita niatnya mau enter nih bikin paragraf, tapi kok di sini nyambung semua. Padahal udah kita enter gitu. Nggak akan ke enter dia kalau untuk enter ya, untuk enter file gitu. Ini kita harus masukkan ini. Ya. Kita harus masukkan CBR
untuk di-enter. Jadi mau kita enter sejauh apapun gitu kan, ini nggak akan ngaruh di tampilan browsernya di sini. Gitu. Ada kode-kode khususnya untuk melakukan perintah. Jadi kalau misalkan ini nggak kita enter gitu, ini nggak kita enter, tapi kita masukkan kode untuk meng-enter atau untuk pindah ke baris baru, ya dia nanti akan ke enter. Walaupun di sininya cuma satu baris. Nah, untuk paragraf seperti ini ya, tag-nya dengan P. Terus paragraf juga bisa dimasukkan atau ditambahkan atribut. Sorry, malah nulis atribut sih. Misalkan align gini, yang align center tadi, atau yang bawahnya saya bikinnya align-nya right gitu. Nah, ini center, yang ini right gitu. Nah, ini paragraf ini atributnya banyak banget. Misalkan teman-teman mau ngelihat atribut paragraf. Nah, ini teman-teman nanti tinggal cari aja di sini. Misalkan di sini nggak ada, tinggal cari di menu pencariannya nih. Atribut paragraf. Sorry bahasa Inggris ini ya. Nah, kalau nggak ada, di enter aja. Nah, dia mengarahkan ke sini. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada, oh di Waitress School sebenarnya ada, tapi nyarinya di sini tuh. Ya, diklik aja salah satunya. Nih, HTML atribut masuknya ke sini. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari, dieksplor lebih lanjut lagi. Jadi memang kalau pemrograman web itu, ini salah satu mata kuliah yang nggak bisa hanya baca teori aja tanpa prakteknya. Jadi kalau cuma baca teori tanpa praktek ya kita cuma kayak bisa ngelihat, oh gitu. Karena dalam belajar, khususnya untuk semua mata kuliah yang masuknya ke kategori pemrograman, harus dengan praktek. Kalau nggak praktek biasanya kita nggak pernah ketemu masalah. Ntar setelah praktek kita baru ketemu banyak masalah. Dan begitu ketemu masalah, itulah lagi proses belajarnya. Saat nggak ada masalah, itu kita nggak belajar. Udah, kita masuknya dikit, tapi pada saat ketemu masalah, itu kita akan cari tahu nih kenapa ada masalah, terus gimana menyelesaikan masalahnya. Nah, disitulah proses kita belajar. Karena sama dengan konsepnya pekerja untuk orang-orang di bidang ilmu komputer, ada pekerjaan atau kita bisa bekerja karena ada masalah. Kenapa? Ya kalau nggak ada masalah, nggak ada kerjaan buat kita. Habislah hidup kita. Nggak ada yang bisa kita kerjain. Cuma nanti begitu sampai lulus, saya akan kasih tips dan triksnya. Begitu nggak nemu masalah atau nggak ada masalah, ya kita akan buat-buat masalah biar ada kerjaan buat kita. Karena itu yang saya lakukan sampai sekarang. Setiap udah nggak ada masalah, saya yang bikin masalah biar ada kerjaan. Karena saya udah tahu masalah untuk menyelesaikan masalahnya atau problem solvingnya udah apa, jadi pekerjaan saya lebih gampang, lebih mudah, dan bahkan bisa lebih menarik perhatian orang. Jadi wah dia ternyata oke nih, jadi lanjut terus. Itu. Jadi anak-anak IT istilahnya menurut orang-orang gitu, persepsinya orang-orang, kita dibilangnya anak-anak IT, itu bisa kerja karena ada masalah. Nah saat nggak ada masalah kita akan buat masalahnya. Buat skripsi sama. Skripsi itu kita menyelesaikan masalah. Pada saat nanti skripsi kita nggak ketemu masalah, kita akan buat masalah biar bisa jadi skripsi. Gitu ya. Belajar pun sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini sudah saya record, nanti absensinya saya ngeliat recording aja. Oke, saya Pak. Boleh, silakan. Oke, jadi tadi saya memperhatikan di situ kan ada tag pembuka dan ada yang penutup. Nah, terus kenapa tadi pas di saat yang pas mau spasi ke bawah itu yang BR Oh, atau yang enter. berikan kenapa itu enggak pakai pembuka dan penutup, Pak? Oke, ada beberapa tag yang nggak butuh tag buka dan tag tutup gitu ya. Kayak misalkan contoh tadi BR. Terus ada lagi HR, itu nggak butuh tag buka, nggak butuh tag tutup nih. Saya coba di simulasi sini aja lah ya, biar nggak buka tadi dua jendela, bukan dua biji, sorry. Contoh nih kayak BR nih, BR ini dia nggak pakai tag buka tutup, tag tutupnya, dia nggak ada tag tutupnya, cukup sekali aja. Terus ada lagi nih, satu lagi nih, HR. Nah, HR juga dia nggak butuh tag tutup. Jadi ada beberapa tag dalam sebuah elemen HTML itu yang nggak butuh tag penutupnya. Saat dia dideklarasikan, itulah instruksi kerjanya dia.
dia instruksi kerjanya cuma itu, kayak melakukan perintah yang udah langsung kelar dengan satu kali pengenal tag-nya. Beda halnya dengan kayak H2 nih. Contoh H2 nih, nggak saya tutup tag-nya ya. Saya hilangkan. Terus saya run. Semuanya jadi H2. Karena apa? Ini kayak instruksi untuk reformatting. Bukan action yang sekali doang, tapi kayak reformatting. Ada format gitu. Jadi pada saat perintah H2 ini ya, tag H2 ini yang ada perintah untuk membuat atau reformatting, semua teks jadi heading 2 ya, judul urutan kedua terbesar dan nggak ditutup, ya udah semuanya sama dia dirubah. Makanya dia harus ditutup biar perintahnya atau formatnya selesai hanya sampai di sini aja. Itu, yang lainnya nggak terpengaruh. Begitu contohnya. Beda halnya dengan HR, ini cukup sekali, dia ngejalan cuma sekali. Kalau kita maunya dia berkali-kali, ya kita harus ketikan dia berkali-kali. Itu, baru dia kerja berkali-kali. Satu kali tag kita buat, itu berarti satu kali instruksi yang akan dijalankan. Dan kita mau tahu apaan aja sih tag tanpa penutup di HTML? Tuh, ada banyak nih ya. 15 tag yang tidak memiliki pasangan hidup atau pasangan penutupnya. Sorry, pasangan penutup bukan pasangan hidup. Oke. Nah, ini nih Mas Ahmad ini nih bagus nulisnya. Saya senang dengan karya tulis dia. Saya sering jadikan modul. Gitu. Dan orangnya enak diajak diskusinya. Kalau kita mau nanya aja, kadang kita bertanya di sini dia jawab kok gitu. Contoh nih tag area, dia nggak butuh tag tutup ya. Terus base sama nih, tag base buat apa sih? Base URL dan target. Terus ada lagi tag BR, nih membuat baris baru untuk ke enter. Call ya, untuk memberikan atribut kolom pada table, nggak butuh juga dia tag tutupnya. Terus tag embed, nah buat bikin kayak kontainer eksternal, dia nggak butuh tag tutup. Itu di text HR, HR, ya buat bikin garis horizontal, nah dia nggak butuh. Terus ada lagi banyak, image, input, keygen, link, terus meta, dan lain-lain ya. Nah teman-teman bisa search aja. Ini mungkin ada lagi lebih dari 15, tapi yang di sumber sini sih adanya 15 aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi kalau boleh di-recall, kita harus ingat, kuasai dulu hierarkinya, Pak Dokter, hierarkinya, baru latih sendiri di W3 School, ataupun buka di Petani Code, sehingga tag-tag di dalamnya bisa kita jiwai secara alamiah nantinya gitu kan. Ya, oke. Ini, jadi kalau pengen belajar benar-benar otodidak manualnya gitu ya, jadi nggak dibantu dengan text editor, tadi kita pakai editor online seperti si W3 School itu atau W3 School, karena kan kita harus manual ngetikin tuh, berbeda dengan si VS Code. Kalau si VS Code itu kan kayak banyak auto completion, auto suggestion ya. Memang kalau yang sudah terbiasa dimudahkan banget jadi lebih cepat. Tapi kan kalau yang lagi belajar dari awal, kayaknya kalau kayak gitu agak kebingungi juga ini malah keluar yang mana yang mau dipakai gitu karena mungkin belum paham atau belum tahu masing-masing fungsinya. Jadi kalau mau belajar yang benar-benar belajar dari nol dan bisa paham, saran saya sih pakai yang text editor tapi nggak ada completion-nya. Tapi kalau yang sudah bisa mau lebih cepat buat pekerjaannya pakai text editor yang ada auto completion dan segala extension yang memudahkan pekerjaan. Itu pemahaman tentang hierarki HTML wajib banget diketahui oleh semuanya. Karena kalau di HTML memang nggak ngaruh nih ada hierarkinya atau enggak. Tuh coding mau rapi, misalkan di barisnya rata semua kiri, itu nggak akan pengaruh. Yang penting tag-nya yang kita pakai atau elemen-elemen yang kita pakai. Tapi beda halnya dengan kalau misalkan teman-teman udah ke bahasa pemrograman yang lain. Contoh kayak Python. Python tab itu ngaruh banget. Python tab itu ngaruh. Di PHP, di HTML, dimanapun nggak ngaruh. Tapi di Python, tab itu menandakan hierarki yang jelas. Nah, ya nanti kita akan belajar Python, tenang. Ya, tenang aja kita akan belajar Python. Jadi itu untuk membiasakan diri kita sendiri pada saat nanti kita mau pakai bahasa pemrograman yang lain atau mau belajar yang lain, itu aja. Hierarki dalam coding itu penting. Gitu ya.
Jangan tidak diperhatikan atau jangan tidak jadi kita hiraukan atau kita abaikan. Biarin lah ngoding berantakan biar orang lain nggak tahu. Enggak, nanti kita sendiri juga susah pada saat kita maintenance atau mode perubahan, kita sendiri malah repot karena nggak ada indentasinya. Codingnya nggak cantik lah istilahnya baris-barisnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Masih mungkin yang boleh ini, Pak. Boleh, yang mana nih? Anton dulu boleh. Silakan Pak. Oke. Dulu. Wah, dia lempar-lemparan malah. Ya, jadi yang mana nih? Saya mungkin ada sharing sedikit Pak. Dulu Boleh. saya diajarin HTML itu kan seperti bahasa Inggris, jadi semuanya itu singkatannya bahasa Inggris dan mudah diingat. Benar. BR itu break, HR itu horizontal row, nanti Betul. ada UL unordered list, nanti ada LI indent, terus nanti ada TD table data depth, terus ada kayak OL itu kan order list gitu kan. Kalau ada listnya kayak baca bahasa Inggris aja, jadi bener, cukup menyenangkan nih kalau menurut saya. Dari dibanding yang lain kayak kita sering nggak ketemu jawabannya. Ya, jadi betul banget nih kata Mas Yakap ini nih. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang sebenarnya itu bahasa Inggris gitu. Jadi kayak instruksi perintah kita dalam bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris. Apalagi kalau misalkan Python. Ngoding Python itu kita kayak ngobrol, ya kita ngobrol nih aplikasi bentuknya nanti akan seperti apa, tapi dengan bahasa Inggris. Makanya kenapa saya sampaikan di awal-awal waktu sama aku juga pernah saya sampaikan, ngambil informatika, ngambil SI atau ngambil ilmu komputer, jangan nggak bisa bahasa Inggris. Minimal kita bisa bahasa Inggris walaupun secara pasif. Karena mau nggak mau kita akan selalu ketemu dengan Inggris semuanya. Bahasanya bahasa Inggris. Tutorial banyak bahasa Inggris. Dokumentasi banyak bahasa Inggris. Dan bahkan pada saat kita kerja di bidang ilmu komputer, kadang-kadang perusahaannya yang banyak menyediakan itu adalah perusahaan-perusahaan asing. Yang mau nggak mau kita pakai bahasa internasional. Entah itu Inggris, Cina, atau apa. Itu. Kadang usernya pun orang-orang asing. Sering banget saya dulu waktu kerja di industri, interviewnya sama orang Inggris. Pertama-pertama ya kaget juga. Waduh, kagak siap gitu kan. Jawab seadanya aja. Yes, no, dah gitu. Okay. Tapi kalau kita pengen tingkatan yang makin tinggi, ya kita harus menguasai semua-muanya. Bukan cuma hanya codingnya. Kemampuan komunikasi kita, iterasi kita juga harus nge-support itu. Begitulah. Oke. Tadi siapa yang belum? Mas Antonius ya? Bolehlah. Ayo. Ini mau yang untuk yang ini tadi Pak apa? BR Pak. Dulu waktu SMK pernah diajarin dia penulisannya pakai slash Pak. Jadi ditulis slash BR atau BR slash itu. Nggak masalah itu Pak ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi gini, HTML ini agak apa ya? Agak dinamis nih. Ada juga yang setiap kayak tadi contohnya BR. Dulu tuh nggak slash di depan ya, slash di belakang biasanya. Ya dulu tuh BR slash. Nah sekarang kita tanpa slash juga bisa. Sekarang bahasa pemrograman ini banyak yang berkembang yang lebih memudahkan kita. Contoh kayak PHP zaman sekarang. Dulu setiap kita mau membuat PHP harus ada tag buka tutup PHP-nya. Sekarang cuma buka doang, nggak usah ditutup. Bisa kayak gitu. Nah jadi ya tinggal diikutin tren zamannya aja sama compiler yang sekarang. Trennya compilernya gimana nih cara ngebacanya. Makin kesini semua compiler juga makin disederhanakan buat ngebacanya, makin dihilangkan kayak human error-nya lah gitu. Kecuali kayak OOP itu strict banget. Kita identifikasi variabel 0 aja dia langsung warning, null exception itu OOP. Karena ya dia memang kompleks dan memang orientasinya bener-bener kayak real kehidupan nyata gitu. Jadi kayak misalkan kita kayak deklarasi variabel artinya kita nyiapin tempat ya, tapi nggak ada isinya. Buat apaan Mubazir? Nggak usah dideklarasiin. Nah, bahasa pemrograman itu, compiler itu nganggapnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Oh iya, mau nanya dong, yang kemarin recording siapa ya? Kemarin katanya Pak Firza lupa record nih. Iya nih. Biasa dia, orangnya ada di sini nih. Amatiran dia lupa record dia. Iya, kemarin katanya ada yang recordin teman-teman. Ada nggak? Boleh share dong kalau misalkan ini biar saya upload di LMS-nya. Jadi biar teman-teman yang nggak ikut Vicon bisa menyaksikan atau melihat penjelasan di sinilah. Nggak ada ya? Coba nanti ditanya lagi minggu depan deh ya. Kalau yang ini udah saya record, nanti biasanya SLA-nya ya berapa hari. Pas sebelum pertemuan berikutnya ini saya publish gitu ya.
Nah, oke, satu lagi infonya sebelum berakhir. Ini kenapa kelasnya saya gabung? Karena kebetulan kita sih, bukan prodi kita nih mau lagi akreditasi dalam waktu dekat ini. Kita sudah submit, tinggal divisitasi aja. Dan persiapannya itu banyak banget. Jadi contohnya di kelas saya nih, ini kan jamnya sama nih, jadi saya gabungkan. Jadi karena saya nggak bisa terlalu banyak mengadakan Vkon, jadi kayak contoh di sini saya gabungkan. Jadi harap maklum dulu untuk satu semester ini, jadi penggabungan dua kelas ini harus terjadi, walaupun saya sebenarnya nggak mau juga harus dipisah. Ini baru terjadi sekarang aja. Jadi mohon maklum dari teman-teman semuanya dan mohon pengertiannya ya. Nanti kalau setelah visitasi ya normal lagi semuanya. Itu aja. Dan Vkon ini kita mulai berbenah. Jadi Vkon ini kan bukan kewajiban teman-teman sebenarnya, tapi suplemen. Jadi suplemen yang bagus buat teman-teman pada saat teman-teman membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau mau interaksi secara langsung dengan pengajarnya. Nah, Vkon ini paling sedikit akan diadakan sebanyak 7 kali dalam satu semester. Paling sedikit 7 kali ya. Gitu. Dan selama 7 kali itu, teman-teman boleh ikutin 7-7-nya, atau kalau lagi nggak sempat ya nggak ikut ya nggak apa-apa. Karena nggak jadi parameter untuk presensi kehadiran. Gitu aja. Tapi yang saya informasikan, untuk setiap kelas, setiap mata kuliah, Vkon ini paling sedikit akan dilaksanakan sebanyak 7 kali dalam satu semester. Itu aja. Kalau lebih, ya nggak apa-apa, lebih bagus kan. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Aman kayaknya nih. Oke, kalau nggak ada lagi, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan jika ada prakteknya, biar lebih memahami setiap materi yang disampaikan per sesinya. Pelan-pelan kita belajar, nanti teman-teman semua pasti akan bisa mengejar tujuan atau cita-citanya kenapa belajar atau masuk ke informatika ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.